Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan sebuah sistem operasi yang sudah kami rancang, yaitu Ratatouille OS. Ratatouille OS dibuat berdasarkan permasalahan yang dialami oleh konten kreator kuliner. Dalam proses pembuatan konten masak-memasak, kreator tidak hanya fokus pada memasak, tetapi juga harus melakukan perekaman, pengeditan video, dan audio, serta pengelolaan berbagai aset konten. Sayangnya, sistem operasi pada umumnya belum menyediakan lingkungan kerja yang siap pakai dan terstruktur, sehingga pengguna harus melakukan banyak konfigurasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, tujuan dibuatnya Ratatouille OS adalah untuk menyediakan sistem operasi berbasis Linux Mint yang dirancang khusus bagi konten kreator kuliner. OS ini menghadirkan lingkungan kerja yang siap digunakan tanpa konfigurasi yang rumit, dilengkapi dengan struktur folder default yang terorganisir untuk pengelolaan video, foto, dan aset konten masak, serta mendukung proses editing video, audio, dan visual melalui aplikasi kreatif yang relevan. Adapun target pengguna dari Ratatouille OS adalah untuk food content creator seperti chef rumahan, food vlogger, dan TikTok chef. Kemudian ada untuk cook influencer yang rutin mengunggah konten resep harian, serta kreator pemula yang membutuhkan sistem operasi siap pakai tanpa harus melakukan konfigurasi teknis yang kompleks. Daftar paket dan fitur yang ditambah atau diubah. Paket aplikasi yang ditambahkan antara lain, yang pertama, Kdenlive, yaitu editor video utama untuk pembuatan konten resep dan video masak. Yang kedua, GIMP, digunakan untuk editing thumbnail dan foto makanan. Yang ketiga, Canva Desktop, membantu pembuatan desain visual secara cepat dan praktis. Yang keempat, Audacity, digunakan untuk perekaman dan pengolahan voiceover. Yang kelima, Rebrew Writer, digunakan untuk penulisan resep dan naskah konten. Dan yang keenam, Notes, digunakan untuk mencatat ide konten dan perencanaan video. Lalu, paket aplikasi yang dihapus, yang pertama, LibreDraw, dan yang kedua, Drawing. Penghapusan dilakukan untuk menjaga sistem agar tetap ringan dan fokus pada kebutuhan konten kreator. Lalu, fitur yang ditambahkan, yang pertama, struktur folder otomatis untuk konten kreator dan chef. Yang kedua, optimasi performa sistem menggunakan ZRAM dengan swappiness rendah. Yang ketiga, custom wallpaper dan start icon. Yang keempat, shortcut desktop Canva. Yang kelima, konfigurasi aplikasi default sesuai fungsi pembuatan konten. Lalu, fitur yang diubah, yang pertama, tema sistem menggunakan Media Dark dengan tampilan gelap. Yang kedua, wallpaper default diganti sesuai konsep Ratatouille OS. Yang ketiga, icon start menu diganti dengan icon custom. Dan yang terakhir, tampilan icon dan cursor disesuaikan dengan tema Papyrus dan Babita. Sekarang kita masuk ke bagian teknis. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah meremastering untuk menciptakan Ratatouille OS. Pertama, kita siapkan Linux Mint sebagai sistem operasi dasar. Kami memilihnya karena stabil dan ramah pengguna. Selanjutnya, kita install Cubic, yaitu custom Ubuntu ISO Creator. Ini adalah tools utama berbasis GUI yang akan kita gunakan untuk membedah dan memodifikasi sistem. Setelah Cubic terinstall, kita buat project baru. Cubic akan mengekstrak disk image original dan membawa kita masuk ke virtual terminal environment. Disinilah tempat kita untuk melakukan semua modifikasi. Langkah pertama di dalam terminal adalah melakukan update repository.
Ini wajib dilakukan untuk memastikan seluruh paket yang akan kita install adalah versi terbaru dan yang stabil. Karena OS ini ditujukan untuk konten kreator kuliner, kami menginstal aplikasi yaitu Kdenlive untuk edit video, Gimp untuk grafis, dan Audacity untuk audio. Sebaliknya, aplikasi yang tidak relevan dan membebani sistem seperti LibreOffice Draw dan Drawing kami hapus untuk mengefisiensikan sistemnya. Kami menyadari pentingnya desain yang cepat karena Canva tidak memiliki aplikasi untuk Linux yang resmi. Kami membuat shortcut desktop Canva. Ini memungkinkan pengguna mengaksesnya Canva layaknya aplikasi natif tanpa perlu membuka browser terlebih dahulu. Karena fitur unggulan Ratatouille OS adalah struktur folder otomatis, kami membuat directory khusus di sini yang berisi folder seperti raw footage, resepi, assets, hingga project per platform. Folder-folder ini akan otomatis muncul dan rapi setelah setiap kali pengguna baru dibuat, sehingga workflow kerja langsung terorganisir. Masuk ke tampilan visual atau UI UX, kami menyalin aset wallpaper kuliner dan icon start menu custom bertema koki ke dalam sistem folder. Agar terlihat tampilan yang modern dan cozy, kami menginstal icon pack papyrus serta kursor bibata. Ini memungkinkan sentuhan visual yang elegan dan nyaman di mata saat proses editing. Tidak hanya tampilan, performa juga kami optimalkan. Kami menginstal ZRAM Tools untuk mengatur Swapiness ke angka 10. Tujuannya agar manajemen RAM lebih efisien sehingga proses rendering video berjalan lebih lancar. Untuk yang terakhir, kami mengunci semua pengaturan tadi menggunakan dconf. Script ini memastikan bahwa tema min, Y dark orange, icon papyrus, dan wallpaper Ratatouille menjadi pengaturan default yang langsung aktif begitu OS selesai diinstal. Sekian untuk langkah-langkah teknis remastering Ratatouille OS. Selanjutnya, saya akan mendemonstrasikan hasil remastering yang telah kami lakukan. Saat sistem dijalankan, pengguna dapat langsung melihat wallpaper dan icon star yang telah kami sesuaikan. Kami menggunakan tema min wider, icon pack papyrus, serta kursor bibata agar pengguna dapat merasa lebih nyaman saat melakukan proses editing. Sekarang, saya akan membuka menu start. Di sini dapat dilihat tampilan menu dengan warna gelap dan aksen berwarna orange. Saat sebuah aplikasi dibuka, akan muncul garis bawah berwarna orange pada ikon aplikasi tersebut, sehingga pengguna dapat dengan mudah mengetahui aplikasi apa saja yang sedang dia gunakan. Pada bagian samping menu Start, tersedia daftar aplikasi favorit yang sudah kami siapkan. Aplikasi-aplikasi ini merupakan aplikasi yang sering digunakan oleh konten kreator, sehingga pengguna dapat mengaksesnya dengan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, saya akan membuka beberapa aplikasi yang akan digunakan oleh pengguna. Yang pertama ada Kdenlive. Kdenlive ini digunakan sebagai aplikasi utama untuk melakukan proses editing pada video pengguna. Di sini dapat dilihat tampilan workspace dan area project yang digunakan untuk mengolah timeline editing. Yang kedua ada Gimp yang digunakan untuk mengedit foto makanan dan membuat thumbnail konten pengguna. Tampilan tools dan area kerja pada aplikasi ini sangat mendukung untuk proses pengolahan gambar bagi pengguna. Selanjutnya ada Canva Desktop. Aplikasi ini kami sediakan dalam bentuk shortcut agar pengguna dapat membuka Canva dengan cepat tanpa perlu membuka browser. Berikutnya ada Audacity yang digunakan untuk merekam dan mengedit voiceover. Di sini kita dapat melihat tampilan track audio serta kontrol perekamnya. Selanjutnya ada Notes dan LibreWriter yang digunakan untuk menulis resep,
membuat naskah konten, serta mencatat ide-ide pengguna selama proses produksi. Berikutnya, yang terakhir, saya akan membuka file manager. Di dalamnya sudah tersedia folder seperti video, gambar, audio, template, dan resep sehingga pengguna dapat langsung menyimpan dan mengelola filenya dengan rapi. Sebagai penutup, Kreator OS hadir bukan sekedar sebagai sistem operasi biasa, melainkan sebuah ekosistem digital yang dirancang khusus untuk mempermudah alur kerja para kreator kuliner. Beberapa manfaat kelebihan utama dari Kreator OS antara lain, pertama itu siap pakai, pengguna tidak perlu lagi melakukan konfigurasi rumit. Aplikasi utama seperti Kdenlive, Live, GIMP, Audacity, dan Canva sudah terinstall dan siap digunakan sejak puding pertama. OS ini juga memberikan fitur otomasi struktur folder seperti raw footage, recipes, hingga aset media sosial, memastikan manajemen file konten tetap rapi. Walaupun berdasarkan serangkaian uji coba yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa catatan penting untuk pengembangan ke depannya. Antara lain, masih ditemukannya beberapa bug minor pada tampilan seperti icon start yang tidak otomatis terubah dan icon shortcut Canva yang terlihat invisible. Pada spesifikasi RAM 4GB yang termasuk spesifikasi minimum, sistem sangat stabil untuk penggunaan satu persatu aplikasi. Namun, kami menemukan titik kritis saat melakukan rendering video 4K dibarengi dengan proses multitasking yang dapat menyebabkan sistem freeze. Kreator OS adalah langkah awal untuk memberikan kebebasan kreatif bagi para chef dan food vlogger. Di dunia open source, kami percaya dengan alat yang tepat, setiap resep bisa menjadi konten yang menginspirasi. Sekian presentasi dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Selamat memasak.